laksana awal pada kasus emergensi ya. Ingat prolaps tali pusat ini kegawat daruratan obstetri, jadi harus bisa ya. Jadi kalau nanti suatu saat internship di daerah ketemu kasus gini harus bisa ya. Tata laksana awalnya gimana, terus anunya bagaimana lanjutannya ya, sebagai dokter umum ya. Ini kayaknya anima gambar ya. Ya ini gambarnya. Ini gambaran prolaps tali pusat. Jadi prolaps itu kan jatuh, prolaps ya, tali pusatnya jatuh dulu sebelum kepala bayi ya. Ini definisinya, turunnya tali pusat melalui cervix yang melewati presenting part of the ventral ya. Jadi bagian paling bawah janin itu ini lebih bawah lagi ya. Dengan adanya KPD ya, presence of ketuban pecah dini ataupun nggak mesti ketuban pecah dini ya, pokoknya ketubannya sudah pecah. Jadi harus ketubannya pecah baru kita bisa bilang prolaps tali pusat ya. Kalau ketubannya belum pecah, kita bilang tali pusatnya menumbung ya, menumbung. Kenapa ini suatu kegawat daruratan obstetri? Kita ingat tadi plasenta itu adalah pipeline dari fetus, dari janin ya. Nggak cuma plasenta, setelah lanjutnya plasenta kan ada tali pusat itu. Jadi kalau ada masalah pada tali pusat, darah itu nggak bisa datang, nggak bisa jalan dari plasenta ke bayi itu ya. Dan itu adalah sumber hidupnya dia ya. Ini range-nya 0,1 sampai 0,6 dan pada kasus sungsang atau bridge itu lebih tinggi lagi. Ini adalah faktor-faktor risiko, multiparitas, low birth weight dan lain-lain bisa dibaca ya. Kalau prosedur related ini penting banget. Ini ada yang namanya artificial rupture of membrane ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu kita lakukan namanya amniotomi ya. Jadi ketubannya, selaput ketuban kita pecahkan, amniotomi ya. Amnion itu kan air ketuban, selaput ketubannya kita pecah, tomi itu kita potong ya, kita buka. Jadi pada kasus kita amniotomi, kita harus memastikan posisi janin tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau bisa sudah bukaannya agak besar, kepalanya sudah agak turun, baru kita lakukan amniotomi. Kalau kita lakukan amniotomi saat bayinya masih kepalanya posisinya tinggi, bukaannya masih kecil, itu ada resiko tali pusatnya bisa prolaps ya. Pada kasus presentasi kepala ya kita bilang. Nah ini dari pemeriksaan fisik, dari inspeksi kita kelihatan itu ya tali pusat di bawah ya. Terus dari pemeriksaan dalam didapatkan soft pulsating mass, jadi ada massa kasnya berdenyut ya, karena ada aliran arteri kan ya, jadi berdenyut di dalam cervix ataupun di luar cervix ya, ataupun kelihatan kayak gitu ya. Kalau sudah kayak gini kelihatan, ekspresinya harus shock gitu ya, kaget, aduh ini gawat ini ya, kalian harus kalau ketemu gini ini gawat ya. Ya, terus pada janin didapatkan detak jantung yang mulai abnormal ya. Jadi apalagi setelah ketubannya pecah. Maka dari itu salah satu dari indikasi PT ya, ingat ya, indikasi PT salah satunya adalah kalau ada ketuban pecah ya. Jadi satu, indikasi waktu setiap 4 jam dalam proses bersalin itu kita evaluasi. Kedua, pada saat ibu ingin meledan, kalau ibu ingin meledan bukannya mungkin sudah lengkap. Terus kalau ada detak jantung tidak normal ataupun ada ketubannya pecah ya, itu ada indikasi lakukan pemeriksaan dalam. Soalnya apa? Kalau pecah kita harus memastikan di bagian bawah tidak ada terjadi ini ya. Soalnya kalau pecah dibiarkan ternyata ada gini, ya sudah terlambat nanti. Kita
cuek nggak bisa gitu ya. Terus ya ini harus diperiksa ya, harus dilakukan PT ataupun inspekulu ya. Dan setiap kita periksa dalam, kita harus selalu menilai apakah ada tali pusat di bawahnya saat periksa dalam, apakah ada tali pusat. Terus gimana kalau kita ketemu gambaran kayak gini tadi? Ya, ini penting banget. Seperti yang tadi saya jelaskan lagi berulang kali, tali pusat adalah sambungan hidup janin. Ya. Jadi jangan sampai sambungan hidup itu tertekan dengan bagian terbawah janin karena ada kontraksi. Ya. Jadi kalau ada kontraksi, tali pusat itu bisa tertekan karena kontraksi itu. Akhirnya aliran darahnya tidak lancar, bayi itu bisa fetal distress. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus mencegah cord compression itu. Ya, bisa satu dengan posisi itu, diposisikan knee chest position, ya, ataupun yang biasanya dilakukan adalah tangan pemeriksa masuk di bawah untuk menahan bagian terendah janin supaya tidak menekan atau melakukan kompresi pada tali pusat itu. Ya. Jadi kasus-kasus kayak gini biasanya orangnya ya udah tangannya masuk terus nahan di bawah sampai ikut ke ruang operasi posisinya ya. Sedikit itu juga sampai bayi lahir baru boleh lepas kayak gitu ya. Kalau pernah tahu skenario itu ya ini kasus ini ya. Dan itu ya memang begitu. Ini kegawatan daruratan obstetri harus langsung DSC kalau kayak gini ya. Tidak ada opsi lahiran normal atau dibalikan ke atas itu nggak ada ya. Nggak ada ya dibalikan ke atas. Nggak ada saya. Nggak tahu mungkin ke depan ada saya nggak tahu. Tapi nggak bisa ya. Sejauh ini selalu DSC pasien kayak gini. Kalau yang posisi ibu kayak gini kadang kita nggak bisa kontrol ya. Kadang sejauh ini saya nggak pernah pasien kita lakukan kayak knee chest position terus sambil dibawa ke ruang operasi itu saya belum pernah sih. Mungkin lebih efektif juga ya. Terus selain kita mencegah tali pusatnya tertekan, kita berikan namanya tokolitik ya, tokolisis. Jadi anti tokolitik, tokolitik supaya kontraksinya berkurang, ya, supaya tidak terlalu tekannya terlalu kuat kontraksinya. Kalau kontraksinya terlalu kuat, ya bahaya juga. Yang nahan di bawah juga capek tangannya ya. Terus terakhir ya langsung di SC ya, kalau gini nggak ada pilihan lain. Bahkan green code ya, kalau pernah dengar green code itu targetnya lahir secepat mungkin ya, di bawah 30 menit kalau bisa. Dan ini sebenarnya tinggi sekali ya mortalitasnya tinggi, tergantung dari respon time tim kebidanannya ya. Terus ini harus lebih diwaspadai pada kasus bayi yang sungsang ya. Bayi yang sungsang itu biasanya tali pusat itu bisa kemana-mana. Kalau sungsang itu tali pusatnya bisa kemana-mana, jadi lebih bahaya. Kalau posisi kepala jangan banget kayak gini. Untuk yang posisi sungsang lebih tinggi, maka dari itu prevalensinya tinggi pada pasien sungsang. Nah ini pada pasien sungsang bisa diselektif ultrasound screening. Jadi kita evaluasi bagian paling bawah itu apa. Kita bisa melihat apakah ada tali pusat di bawah. Kita bisa menggunakan Doppler, USG Doppler untuk mengecek itu. Dan ini bisa dicegah ya. Harus kita nggak boleh amniotomi kalau masih posisi kepala itu masih tinggi ya. Kalau posisi kepala masih tinggi, bisa aja ada tali pusat yang di bawah itu. Jadi maka dari itu amniotomi kalau sudah bukannya 6 atau 8 gitu biasanya ya. 6 pun kita harus evaluasi dulu, ada tali pusat nggak di bawah sebelum kita pecahkan. Itu bisa kadang terasa. Soalnya kenapa tali pusat itu berdenyut khasnya ya. Selama bayi itu hidup akan berdenyut. Jadi kita VT
kok ada kayak apa yang berdenyut, nah itu hati-hati gitu ya. Apalagi kalau masih kepalanya tinggi ya, makanya nggak boleh dipecahkan kalau kepalanya masih tinggi. Terus pada posisi tidak kepala non-cephalic presentation, kalau ada ketubannya pecah harus rawat inap ya pasiennya ya, untuk lebih antisipasi terjadi umbilical cord prolapse ini. Terus poin nomor 3, pada posisi-posisi yang lain, pasien kalau sudah didiagnosa posisinya lintang, sungsang, ataupun yang aneh-aneh, kalau sudah tahu itu pasien kalau ada ketubannya pecah atau ada keluhan kencing nggak bisa ditahan, merembes di bawah, itu harus masuk ke rumah sakit ya. Kalau pasien-pasien yang ditemukan posisi-posisinya unstable ya, bisa posisi lintang, posisi sungsang, itu harus lebih diedukasi lebih keras. Kalau ada ketuban pecah harus segera periksa. Soalnya apa? Kalau sudah terjadi ini, ibunya nggak sadar, bayinya bisa lewat ya. Tiba-tiba geraknya sudah berkurang, tiba-tiba sudah nggak ada detak jantung. Dan terakhir, output pressure or the presenting part should be kept to a minimum involvement during vaginal examination. Artinya apa? Kalau kita waktu VT jangan dorong-dorong ke atas ya. Kalau kita dorong ke atas, kita bisa kasih ruang untuk tali pusat itu bisa jatuh ke bawah, malah menjepit ya. Jadi kalau periksa ya sudah, jangan didorong, dievaluasi gini aja di VT. Jangan kepalanya didorong naik ke atas gitu ya. Itu malah bahaya. Apalagi kalau ketubannya sudah pecah ya, sangat bahaya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Sejauh ini nggak ada pertanyaan. Saya rasa saya jelasinnya kurang jelas. Nggak ada yang bingung. Yang bingung di mana boleh ditanyain. Saya coba jelasin lebih benar. Ada yang mau ditanya? Ya. Ada kuis ya di sini.